Ini bunga Belodendron saya ya. Kalau sekitar saat ini di pasaran di sini mencapai 400 sampai 500 ribu per batang. Nah, jadi sangat menjanjikan untuk mengembangkan bunga Belodendron ataupun Belolemon. Ini satu batang 400 sampai 500 ya. Ini bunga Belodendron dari 2 indukan saya pecah menjadi 8 ataupun anaknya 6 ya. Ini bunga Belodendron saya yang usianya sekitar 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Ladang Hias dimanapun Anda berada, semoga dengan keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pada kali ini channel Ladang Hias merilis lagi tentang budidaya bule lemon ataupun Belodendron ya. Nah, ini Belolemon saya ataupun Belodendron saya ya, yang warna kuning. Nah, banyak teman-teman yang berkomentar bagaimana media tanamnya ataupun bagaimana cara memperbanyak Belodendron ini. Pada video kali ini mau saya praktekkan bagaimana cara membuat medianya, perawatannya, dan bagaimana cara untuk mengembangkannya ya. Jadi teman-teman pencipta tanaman ataupun pencipta bunga bisa menyimak video kali ini tentang memperbanyak Belodendron ataupun Belolemon dan media tanamnya. Nah, ini alhamdulillah ya. Ini dari satu indukan saya punya dulu. Ini sudah banyak ya. Bahkan banyak juga yang sudah saya jual ya, karena sifatnya saya di sini budidaya, bukan beli langsung jual. Jadi saya kembangkan dulu, saya perbanyak dulu, dan hasil anakannya atau perkembangannya saya jual. Nah, ini medianya saya pakai media tanah ya, kayak kebetulan tanah kuning ya. Dan ini eh, sekam ataupun kotoran ayam. Nah, kalau ini pupuk komposnya. Jadi saya menggunakan media 1:1. Jadi tanah 1, sekam ataupun kotoran ayamnya 1, dan pupuk komposnya 1. Nah, saya aduk, kayak campur jadi satu seperti ini ya. Mohon maaf pakai tangan langsung ya. Nah, ini saya aduk sampai rata. Jadi tanahnya ini agak ke pasir-pasiran karena saya tidak punya ataupun tidak menemukan tanah hitam di sini yang bagus ya. Kalau tanah hitam di sini tanah liat ya, jadi mendingan saya menggunakan tanah ini. Saya aduk sampai rata. Setelah semuanya tercampur ya, kita kumpulkan seperti ini.
Ini media sudah selesai. Baru kita ambil tanaman ataupun bunga philodendrumnya ya, yang mau kita pecah ataupun kita ganti medianya. Nah, ini indukannya. Ini juga, kalau yang ini mau saya ganti medianya yang kecil karena kelihatannya medianya sudah kurang subur. Nah, ini alat-alat saya cuman gunting aja ya. Saya pakai gunting, 2 gunting. Saya ambil pot, pilih pot untuk penggantiannya potnya ya, karena indukan biar cepat beranak ataupun tumbuhnya makin subur. Ini yang indukannya ini banyak, ada anaknya 2 ini ya. Jadi saya mau harus pecahkan dulu. Nah, cara mecahnya kita lepas dulu di dalam potnya ataupun medianya. Ini sangat berhati-hati teman-teman ya, karena akarnya ini panjang-panjang, akar philodendrum ini ya, dari batang dia keluar akar, jadi bisa setiap daun itu hampir ngeluarin akar dia ya, setiap daunnya. Jadi agak susah ini caranya. Kalau kita nggak hati-hati bisa mengakibatkan kegagalan. Kita siapkan guntingnya. Kita kurangin dulu daun-daun yang jelek ya. Ini daun-daun yang sudah patah-patah kita buang. Biar mudah untuk memotong batangnya nanti. Karena kalau tidak terbuang, daun ini menutupi batang. Nah ya, pelan-pelan kita cari posisi batang yang mau kita potong. Kita cari dulu akarnya yang mau, batangnya mau potong, maksudnya batang itu harus nantinya sudah keluar akar untuk kebutuhan nutrisinya. Karena akarnya ini berseberangan dengan akar-akar yang lain, ini banyak ini di bawah, jadi agak susah, kita butuh hati-hati di sini. Kalau kita tidak jeli ataupun telaten bisa putus. Nah ini kebetulan sudah dapat saya satu nih ya, ini yang kecil, ini anakannya. Nah ini satu, kita ambil satu lagi ya. Kita potong dulu batangnya, baru kita urai akarnya. Coba kita mau masukkan dalam pot ya. Usahakan pot ini banyak lubangnya di bawah ya, karena tanaman philodendrum ataupun belolemon ini tidak suka dengan tanah kelembapan yang tinggi ya. Jadi penyiramannya cukup sedikit aja, nggak usah terlalu banyak-banyak, dan usahakan potnya itu lubangnya banyak.
Ini ada anakan yang masih kecil, tunas yang masih kecil. Karena kalau kita tanam takutnya busuk ketutup media, mendingan saya potong aja. Ini pun sudah berakar ya. Nah, ini akarnya ya. Namun masih sedikit akarnya. Tapi ini pasti hidup. Asalkan tidak terlalu lembab kelembapan medianya. Kita bersihkan daun-daun yang jelek ya, karena kalau medianya kurang subur, ciri-cirinya itu daun tuanya putih keputih-putihan ya. Nah, ada putih-putihnya, ini tanda medianya sudah tidak subur. Kalau masukkan media di dalam polybag, pinggir-pinggirnya kalau bisa sedikit agak ditekan biar sedikit padat ya. Karena biar di waktu menyiram tanah itu tidak turun terlalu jauh, jadi tidak kekurangan medianya. Nah, ini sudah jadi, sudah selesai ya. Kita coba bongkar yang satu indukan ini anaknya tunasnya banyak ini ya. Dan ini juga, ini medianya sudah jelek ini atas ini ya, sudah kering-kering, akarnya pun sudah gantung semua di atas. Kita bongkar aja deh. Masih agak susah ya pembongkarannya, agak lengket. Kita pukul-pukul dulu seperti ini untuk merenggangkan antara media dan pot. Nah, ini. Kita pilih batang yang mau kita potong, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu daun-daun yang tua biar tidak menghalangi batang yang mau kita potong. Kita kurangi dulu medianya ya, biar kita ringan untuk memutar-mutarnya. Ini yang indukan pertama saya beli ini ya, sekitar 2 tahun yang lalu, tapi anaknya sudah di atas 20 anak ini ya. 2 tahun yang lalu saya beli. Waktu itu saya beli masih kecil, itu harganya 80.000. Nah, kalau sekarang ini lagi ngetren ini, harganya pun luar biasa ini ya. Yang daun 5 ataupun daun 6 itu sudah 120. Kalau indukan seperti ini bisa nyampe 600-700 ini. Potong untuk batang atasnya karena batang bawahnya sudah panjang, jadi pemotongannya saya di atas. Ini sudah saya potong. Saya cari akarnya karena akarnya mengait kemana-mana ini, terputar-putar dia. Ya, ini ya. Nah, ini sudah dapat. Masih ada satu akar yang mengait. Harus pelan-pelan. Sisakan pemotongan ini kalau bisa harus terikut akarnya.
karena philodendron ini cenderung akarnya dari batang atas, bukan dari batang bawah akarnya ya. Nah ini akarnya banyak ya. Ini kalau saya jual saat ini nih seperti ini nyampe 400-500 ini. Nah yang besar ini. Ini juga banyak ini ya, mau saya pendekin batangnya, jadi tunas-tunas atasnya saya mau ambilin. Tapi harus jeli cara pengambilan potongnya ya, karena harus disertai dengan akarnya, bukan murni setek murni. Kalau setek murni tanpa akar bisa, kalau ini harus ada akarnya. Ini sudah saya potong, tinggal pengambilan akarnya, karena akarnya panjang nih. Jadi kita cari selahnya satu persatu akar. Ini batang tua yang saya kurangin tapi ada akarnya ya. Ini nanti juga akan mengeluarkan, ini ada tunas, calon tunas 2 ini ya, sudah kelihatan. Ini 2 tunas nanti ya. Nah ini kalau tumbuh nanti jadi langsung beranak 2 ini ya, karena ada mata tunasnya 2. Mau saya potong lagi di sini ya. Ini cuman kita pelan-pelan juga cara ngambilnya sama. Ya boleh kita langsung tarik sekuat mungkin, tapi harus pelan-pelan. Nah ini ada 2 tunas ya. Ini dulu saya potong, dia bertunas lagi. Tapi mau saya pecah lagi nih, jadi 2 ya. Jadi batangnya itu saya belah. Jadi betul-betul kita harus tahu selahnya, cara pemotongannya. Dan kuncinya itu di pemotongan, di tunas atas itu harus membawa akar, karena akar itu yang untuk mencari nutrisi ya, bukan nunggu akar ya. Harus bawa akar, karena akarnya nanti dari batang atas dia mengeluarkan akar lagi seperti itu, bukan dari batang bawah berakar. Lain ini ya. Ini sudah dapat saya selahnya ini ya. Ini ada akarnya, ini juga masih ada akarnya. Kita kurangin daun-daunnya yang jelek biar mudah nanti cara memasukkan di medianya. Pastinya juga yang kita harapkan adalah daun baru ya, kalau daun tua kan jelek. Ini nanti ini pemotongan ini ada tiga tunas ini ya di sini. Ini 3 bulan yang akan datang dia pun sudah mengeluarkan tunas-tunasnya. Nah nanti masuk ke 5 bulan ataupun 6 bulan kita panen lagi. Ini kalau 3 batang indukannya yang kita potong tadi, minimal dia itu bisa mengeluarkan 2 tunas dalam 1 batang. Berarti kita panen lagi 6 bulan yang akan datang adalah 6 batang minimal dalam 1 indukan.
Biasanya kalau indukan seperti ini saya cenderung saya kasih pot yang jelek. Kenapa saya kasih pot yang jelek? Karena biar orang datang mau beli itu melihat potnya tidak tertarik. Seperti itu. Kalau saya kasih pot yang cantik, pasti itu langsung jadi incaran pertama. Kita masukkan dalam pot kembali, medianya kita perbarui. Usahakan berdirinya tegak ya. Biasanya saya mengganti media ini setahun sekali. Cara mengganti media. Nah, jadi ini yang kedua kalinya saya dari indukan ini mengganti media. Jadi kita padatkan di ujung-ujungnya pot ini ya, biar padat. Sama tekniknya biar kita siram tidak turun terlalu jauh. Nah, kalau pemupukannya biasanya saya menggunakan Sasa ataupun Ajinomoto. Nah, untuk bunga. Nah, ini sudah jadi 2 ya. Nah, kita pecah ataupun penggantian media karena ini medianya sudah tidak layak dalam kategori untuk tanaman sebesar ini. Kita ganti medianya. Nah, ini tanda-tandanya biasanya bunganya itu jelek dan mohon maaf, daunnya jelek, daunnya warnanya lain-lain. Nah ya, nah, seperti ini nih, ada putih-putihnya, ini tanda tanah sudah tidak subur lagi. Kita buang, kita ganti tempat ataupun tambah media yang agak besar. DJ. Get some. Dan usahakan juga kita menanam di posisinya tegak ataupun di posisi tengah ya, biar nanti tumbuh daunnya itu cantik, jadi bisa berputar di tengah-tengah pot ini ya. Sudah jadi ya. Kalau bisa usahakan tanah yang di bawah itu agak sedikit keras, biar bisa dikasih batu ataupun yang lainnya, biar cepat air itu cepat hilang. Jadi jangan sampai tergenang ataupun terlalu basah media ini. Nah, ini ya. Ini kalau sekarang ini harganya ya itu tadi sekitar
400-500 per batang ya kalau ini seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita langsung tambah media aja ya, karena ini agak mudah ini karena posisinya tegak. Ini juga sudah jadi ya, hampir jadi ya. Ini sudah posisi agak tegak. Kita tekan-tekan biar rata, jangan terlalu penuh juga ngasih media di dalam pot ya, biar nanti mudah untuk penyiramannya ataupun mengasih pupuknya. Ini agak goyang sedikit ya, kita tekan-tekan seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Ini yang paling kecil juga ini. Juga sudah jadi. Nah, kita ratakan medianya. Kita habis ini langsung naik aja deh karena prosesnya sama ya dengan sebelum-sebelumnya. Kita langsung cara penyiramannya. Nah, ini yang dari 2 indukan ini ya hasilnya. 1 2 3 4 5 6. Dari 2 indukan menjadi 6 ya. Caranya ini nanti yang nomor 2 itu, nah itu akan tunasnya akan banyak juga itu ya. Nah, ini tadi ya, ini yang potong atas dari batang induk. Kita melakukan penyiramannya, jadi penyiramannya cukup seperti ini aja, jangan terlalu kebanyakan kita siram ya, cukup basah, jadi jangan terlalu lembab media ini, karena kalau media ini terlalu lembab batang pun bisa busuk ataupun kegagalan. Jadi teman-teman banyak yang berbicara, awas mas hati-hati, kenapa punya saya kok banyak yang gagal. Ini cara saya yang selama ini saya praktekkan, alhamdulillah
belum ada sempat gagal ya. Hampir dari satu indukan ini bisa mencapai 2 tahun ini sekitar 20-an batang. Cuman banyak yang sudah saya jual. Ini dari hasil 2 indukan, kita motong hari ini anaknya 6 ya. Jadi 2 induk, jadi jumlahnya jadinya semuanya 8. Nah, nanti yang potongan batang-batang besar itu tunasnya akan banyak itu. Kita nanti akan panen lagi antara 4 sampai 6 bulan nanti anaknya banyak ataupun tunasnya banyak. Sebenarnya ini juga bisa dipotong ya, asalkan sudah kelihatan keluar akar dari batangnya, itu sebenarnya sudah bisa dipotong. Cuman kadang-kadang kita sayang ngeliatin karena pas bagus-bagusnya seperti ini. Nah, ini pun sudah bisa dipotong ini. Ini usianya baru masuk ke 6 sampai ke 8 bulan ini, seperti ini. Sudah bagus-bagus seperti ini. Yang penting kita rajin motong di batangnya, dia akan cepat beranak ataupun mengeluarkan tunas. Ya, sekian dari channel Ladang Hias. Semoga bermanfaat video kali ini. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.